ada sihir, ada sihir ya, ada sihir. Jadi itu saya pernah meruqyah, contoh kasus saya pernah meruqyah orang orang Indonesia yang bekerja di New Zealand, di Selandia Baru. Dia punya penyakit 4 tahun dan suka merasakan tidak enak, lambungnya itu suka sakit, kayak teriris-iris, setiap hari merasakan. Nah, kita ruqyah, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, beberapa kali ruqyah, ternyata Allah berikan kesembuhan, ternyata bukan semata-mata lambung, ya, itu ada sihir yang masuk ke dalam lambungnya atau badannya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, jadi tidak semua penyakit itu eh, disebabkan oleh penyakit fisik semata. Ada juga disebabkan oleh penyakit mental. Ini depresi itu juga yang khusus depresi ini memang harus ada kajian tersendiri ya. Nanti kita ke depannya ada kajian-kajian lebih mendalam, lebih fokus ya tentunya. Ya, kalau kajian sekarang kan dasar ya, sekarang ini dasar. Dan nanti kita akan ada kajian-kajian yang lebih spesialis nanti tentang bagaimana cara menangani orang-orang yang depresi, kemudian yang sihir-sihirnya berat. Ada yang sihir itu sampai berat ya. Saya pernah meruqyah itu sampai 7 tahun, 8 tahun sihir masih ada, tapi berkurang. Ada seperti itu. Nah, itu perlu penanganan khusus. Ya, penanganan khusus. Nanti kita bahas tentang masalah buhul. Buhul sihir ini penyebab di mana sihir itu kembali lagi atau ada lagi, dikirim lagi. Nah, itu juga harus ada pembahasan khusus tentang masalah buhul ya. Nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, rekan-rekan standby saja ya di grup. Nanti kita akan terus ada kajian-kajian tentang masalah ruqyah syar'iyah ini. Nah, selain kita mengobati, juga kita manfaatnya, kita nih menjadi punya manfaat ya. Kita punya eh, satu jadi jasa yang memang menebar kemanfaatan di tengah-tengah umat karena kita mengobati orang. Ya. Yang kedua, tak kalah pentingnya seorang peruqyah itu dia menjadi juru dakwah. Ini penting juga nih. Diniatkan ketika kita meruqyah itu ada tujuan untuk dakwah. Tujuan untuk dakwah, orang ketika dilanda musibah maka kita kasih nasihat. Ya, karena yang datang ke peruqyah itu bukan orang yang bermasalah dalam fisiknya saja tapi mentalnya. Kita nasihati ketika orangnya itu dilanda perceraian, kemudian dilanda musibah, misalkan orang tuanya cerai ataupun digugat cerai oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya, digugat cerai oleh istrinya, ya banyak ya seperti itu. Kemudian dampak saya pernah meruqyah orang yang ditinggal istrinya dikarenakan dia bangkrut. Gitu. Nah, itu juga kita mesti memberikan nasihat. Ada orang yang lemah akidahnya, lemah tauhidnya, kita juga luruskan. Sering suka sakit-sakitan tapi datangnya ke dukun, tidak paham tentang masalah syariat. Nah, kita luruskan. Nah, itu jadi peruqyah itu sebagai juru dakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u serulah ud'u ila sabili kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu ya bil hikmah dengan hikmah wal mau'izah dan juga dengan pengajaran yang baik wajadilhum billati ahsan dan juga dengan membantah atau berdebat. Nah, ini ruqyah itu bagian dari dakwah. Jadi kalau ada yang mengatakan ruqyah itu hanya pengobatan, tidak. Ruqyah itu Nabi kita, pendahulu kita, para anbiya menjadikan pengobatan sebagai sarana untuk berdakwah. Sebagaimana kita ketahui tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu beliau itu memanfaatkan ya mukjizat. Kalau pengobatan yang digunakan oleh Nabi Isa itu mukjizat ya. Itu digunakan untuk sarana dakwah gitu ya. Untuk menjadikan sarana dakwahnya kita pun sama, kita jadikan pengobatan yang kita gunakan ini kita lakukan untuk sarana dakwah. Ya, dakwah baik kepada pasien yang kita obati juga dakwah kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian juga tak kalah pentingnya ikhwan sekalian,
Ruqyah itu dijadikan ajang untuk berjihad. Jadikan ajang untuk berjihad. Niatkan kita untuk berjihad membela agama Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam itu berhadapan dengan orang sihir, dengan tukang sihir, as-sahir, ya, dengan metodenya, ya, karena tukang sihir pakainya sihir. Nabi Musa menggunakan mukjizat yang Allah berikan untuk melawan orang untuk melawan tukang sihir, begitu. Sehingga tumbanglah bentuk lututnya para penyihir di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, tukang sihir ini mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Qala, telah berkata para penyihir, amanna, kami beriman, bi Rabbi Musa, kepada Tuhannya Nabi Musa, wa Harun, dan Tuhannya Nabi Harun. Ternyata beriman. Jadi setelah bertempur habis-habisan dengan sihirnya, sihir melawan mukjizat tidak akan kalah, ya. Tidak akan menang sihir melawan mukjizat itu. Bertempur habis-habisan dengan mukjizat melawan sihir, ya kalah ilmu sihir. Sehingga bertepuk lutut, dan tukang sihir itu merasakan ini yang digunakan oleh Isa ini bukan, Musa ini bukan sembarang, bukan sihir, ya, tapi mukjizat. Maka mereka beriman, tuh kan? Nanti kita akan berhadapan juga, rekan-rekan sekalian, berhadapan dengan dukun, baik ketika di ruqyah, ketika kita sedang meruqyah, melalui lisan para pasien kita itu, mereka akan merasakan loh. Jadi kalau kita meruqyah orang yang terkena sihir, kemudian jin yang mereka kirim itu, dikirim dukun itu, kita serang, ya, kita habisi, mereka akan merasakan dukun, kita akan berinteraksi, ya. Bisa jadi mereka berinteraksi dengan jinnya via pesan jinnya. Kita berinteraksi. Maka di situ kita bertempur habis-habisan dengan antek-antek syaitan, antek-antek iblis. Maka kita harus siap. Jadi berjihad, ruqyah itu sama dengan berjihad. Karena kita sedang bertempur. Namanya bertempur, berperang dengan adu Allah, musuh-musuh Allah, ya. Nah, itu sudah kita habis-habisan, ya. Jangan kita lemah di situ. Dakwah ada, ketika dakwah sudah tidak sampai, sebenarnya kalau dakwah ke syaitan percuma, ke anak buah iblis, ya. Mungkin kalau dukunnya masih ada iman bisa. Tapi kalau sudah membeku susah. Nah, kita bertempur saja di situ, ya. Jadi jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah ragu ketika meruqyah, kemudian kita ketemu dengan antek-antek syaitan seperti dukun. Seperti itu. Jadi kita ini berbahagia. Mestinya kita harus berbahagia. Kenapa? Karena kita menjadi kita ini menjadi bagian terpenting dalam agama. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu ruqyah itu, kita mengambil bagian yang sangat banyak, bagian terpenting. Karena tidak setiap asatir itu mereka mau mau mengambil alih dakwah ini. Seperti siapa, ya, Ustadz Bakhtiar Nasir, ya. Ustadz Bakhtiar Nasir itu saya pernah mendengar kata-katanya, saya malas jadi peruqyah. Kenapa? Lama, katanya, nggak selesai. Dia juga bisa meruqyah, nggak clear, saya ruqyah lama banget, ya, berjam-jam jin nggak keluar, malah habis waktu dan sebagainya. Nah itu ustadz kita nggak semuanya mengambil bagian daripada dakwah ruqyah ini. Jadi niatkan, rekan-rekan sekalian, ruqyah itu bukan hanya untuk mengobati diri kita, mengobati pasien-pasien kita, ya. Niatkan kita untuk dalam rangka meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita di Palestina sedang berjihad, teman-teman kita di Suriah sedang berjihad, ya. Kita di sini gunakan kemampuan kita sebaik mungkin, kemudian manfaatkan waktu kita. Kita berjihad, kita berdakwah dengan Tibun Nabawi, dengan ruqyah syar'iyah. Itu luar biasa. Bayangkan coba kalau teman-teman ada orang yang bermaksiat datang ke kita minta diruqyah, kemudian dia tobat perantara lisan kita. Manfaatnya luar biasa. Banyak itu. Ya, manfaatnya, pahalanya sangat banyak. Selama dia beramal soleh, maka kita akan kebagian pahalanya itu tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Dia tobat karena kita, pahalanya ngocor kepada kita, mengalir kepada kita. Dia pelaku maksiat,
kemudian datang ke peruqyah, taubat kita sampaikan tentang masalah Islam, maka pahalanya kita kebagian juga tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Itu rekan-rekan. Kemudian tak kalah pentingnya ikhwan sekalian tentang masalah ilmu. Ini saya lupa menyampaikan tentang masalah ilmu. Kemarin itu ya fundamental ilmu ruqyah. Jadi para peruqyah mesti menghiasi dirinya, mengisi ya benaknya dengan ilmu, tentunya dengan ilmu akidah dan syariah. Ini bahaya kalau peruqyah itu cukup hanya dengan ilmu ruqyah saja tanpa mencukupkan dengan ilmu-ilmu lain. Nanti jangan-jangan 1 bulan dia jadi peruqyah, 2 bulan jadi peruqyah, 3 bulan jadi paranormal, 4 bulan jadi apa namanya dukun dan sebagainya. Ini bermasalah, bahaya. Jangan sampai kita ini, karena apa? Kata Ibnu Jauzi, bahwa seorang yang dia itu lemah ilmunya akan mudah digoda oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Abidin, orang yang ahli ibadah, ya, itu sangat mudah diganggu oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan, ketimbang ahli ilmu. Perbandingannya sampai 1000, ikhwan sekalian. Kalau ahli ilmu itu sangat sulit, ya, sangat sulit ditumbangkan oleh syaitan dibanding orang yang abidin, orang rajin ibadah, ya. Karena kalau orang berilmu, dia berilmu, ibadah dengan ilmunya, itu pahalanya besar. Setan pun sama, sangat sulit untuk menjatuhkan orang yang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu jadi peruqyah, itu rawan sekali ya, rawan sekali minimalnya punya guru, karena nanti setan itu akan mendoktrin. Apalagi kalau meruqyah dia pakai khodam, wah celaka 12, udah dia ngobati orang, ilmunya tidak ada, kurang, kemudian ruqyahnya pakai jin, didoktrin nanti. Bisa-bisa didoktrin nanti. Ada orang kan sampai dia ngaku ngobati orang, ngaku pernah ketemu Nabi, ketemu malaikat, ketemu para sahabat, ngomong dengan apa namanya binatang, macam-macam itu. Padahal tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Hanya nggak pernah ngomong sama binatang. Dia udah melampaui sahabat. Siapa yang paling soleh setelah Nabi? Para sahabat. Para sahabat ruhama'u bainahum ya. Alladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi Allah puji langsung sahabat itu pakai Al-Qur'an. Orang terhebat saja sahabat Nabi ya. Orang yang terhebat setelah Nabi adalah sahabat. Kurun terbaik setelah Nabi adalah sahabat. Tidak pernah mereka itu ketemu dengan malaikat, ketemu dengan para anbiya, ketemu malaikat juga mereka dikasih tahu oleh Nabi. Ya Umar, tahu nggak itu tadi yang datang siapa? Tidak tahu ya Rasul. Tadi itu Jibril yang datang. Datang kepada antum sekalian untuk mengajarkan Islam. Tuh, gitu kan? Jadi sahabat saya tidak tahu tentang masalah malaikat. Ini ada orang bisa ketemu malaikat dengan kondisi terjaga, ketemu dengan para anbiya, ya, kemudian ngobrol dengan binatang. Ya, wah ini menyesatkan. Kenapa? Karena miskinnya ilmu agama. Bahaya ketika kita berkecimpung dalam dunia seperti ini, akidah kita tidak kuat, maka kita akan didoktrin oleh bangsa jin. Kita akan didoktrin oleh bangsa jin. Tapi saya akan share screen ya. Jadi pembahasan kita yakni mengenal karakteristik jin, syaitan dan sihir ya. Bentar saya buatkan dulu share screen-nya.
Yes. Sampai sini ada yang tanyakan, rekan-rekan? Silakan sambil nunggu saya menyiapkan materinya, silakan yang mau ditanyakan. Apa Ustaz mau tanya, mau lewat chat apa lewat langsung Ustaz? Apa? Nah, pertanyaannya bisa lewat langsung kayak gini apa? Langsung boleh, lewat chat boleh. Afan izin tanya Ustaz, misalkan Ya. insya Allah nanti anak terjun di dunia praktisi ruqyah kayak gini, bagusnya apa buka klinik ruqyah atau ruqyah datang ke rumah pasien, calon pasien, atau nggak apa-apa gabung di rumah, di ruang tamu ruqyah orang gitu? Dan apa pengaruhnya di mana dan ada pengaruhnya nggak antara buka klinik ruqyah dan ngeruqyah di rumah bareng ada anak-anak di ruang dalam gitu Pak Ustaz? Oh, jadi berarti Kan Ustaz? tempat ruqyahnya ya. Iya, Baik. Ini sudah tampil belum? Saya share nih. Belum Belum. ya? Sebentar ya, nanti saya jawab. Nah, tampil ya? Belum kebuka. Belum kebuka? udah Pak Udah, udah. Ustaz. Udah? Ada Udah. kan? Iya. Iya, ya. Nah, ya. Nanti kalau ada kendala silakan disampaikan. Jadi kalau tempat itu berpengaruh dalam beberapa kondisi ya. Kalau kita mau ruqyah di tempat praktek, kita punya tempat praktek boleh. Di rumah juga boleh, silakan, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada masalah tempat itu. Tapi nanti disesuaikan dengan kondisi orangnya. Jadi gini Pak, pada dasarnya ruqyah di tempat itu nggak ada masalah. Kita mau di rumah, mau dimanapun ya, kerumunan orang nggak masalah. Kalau kondisi orangnya itu berpenyakit biasa, gangguan jin biasa dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian kita lihat juga orangnya juga mengizinkan, maka silakan aja mau di rumah boleh, rumah kita boleh, rumah yang bersangkutan boleh, atau kita punya tempat sendiri boleh, begitu. Tapi kalau misalkan orang yang bersangkutan itu tidak mau atau agak sedikit sih karena malu sehingga takut nanti mengganggu kekhusyuan, maka silakan disesuaikan dengan orang atau si pasiennya. Nah, saya malu kalau ketemu orang nggak fokus, ya udah di rumah saya aja. Maka lebih baik di rumah yang bersangkutan. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan masalahnya misalkan terkait masalah ada hubungan dengan rumah tangga, ya. Misalkan terkena sihir tafrik atau sihir mahabbah, sihir pelet, ya. Nah, itu kalau seperti mahabbah, pelet dan sebagainya itu kita perlu pendalaman diagnosa. Maka terkadang kalau dibarengkan, kalau misalkan di tempat umum kurang ini, kurang leluasa ya kita nanyanya, maka coba di tempat-tempat yang di rumahnya kalau misalkan memungkinkan lebih leluasa, kemudian bisa fokus kita menggalinya ya nggak apa-apa. Atau yang penting tujuannya bukan asal tempatnya sebenarnya, tapi masalah ketika mendiagnosa itu kita bisa mendalami nggak keluhan dia gitu. Makanya kalau tempat praktek itu harus ada tempat diagnosa khusus, terprivasi. Jadi kalau misalkan dia perempuan ya minimalnya ada satu orang ya, kita nih punya tim punya atau dia punya mahram gitu ya. Terkadang eh, dia nggak bisa mengungkapkan keluhannya itu ya karena ada adiknya, ada kakaknya pengennya sendiri. Nah, maka penting kita untuk menanya atau mendiagnosa di tempat khusus ya. Jadi kalau tempat praktek harusnya ada tempat diagnosa. Kita sampaikan, nanti kita akan jaga privasinya. Nah, itu baru dia akan menyampaikan. Itu Pak. Jadi
tempat itu nggak masalah pada dasarnya, tapi nanti akan berpengaruh ke diagnosa kita nih, cara melihat dia penyakitnya penyakit apa. Nanti kalau salah diagnosa kita penanganannya juga salah, ya. Jadi diagnosa harus tepat. Nanti kita bahas juga tentang diagnosa ya. Diagnosa penyakit itu penting, ya, mengidentifikasi ini kena gangguan jin atau sihir. Kalau jin, jinnya jin apa? Kalau sihir, sihirnya sihir apa? Harus jelas. Nanti supaya kita nih penanganannya juga jelas, gitu ya. Baik, itu mungkin ya. Nanti kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Kita akan lanjutkan ke materi. Pembahasan yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini, pada pagi hari ini, yaitu mengenal ya, jin, ya, syaitan, sihir. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah SWT, kenapa kita mesti mengkaji tentang jin, syaitan, sihir? Ma'rifatul jinni wasyaitan wassihir. Jadi kenapa sih kita harus mengenali yang begini-begini? Ya kita nanti akan berhadapan dengan mereka ini, Pak. Ya kan? Kita akan berhadapan dengan siapa sih kalau tidak berhadapan dengan mereka? Ya kan? Jadi nanti musuh kita itu ya mereka, jin kafir atau jin yang fasik, jin-jin yang bodoh. Ada jin Islam tapi bodoh. Nah, kita dakwah. Ya, kemudian berhadapan dengan sihir. Sihir itu adalah senjata yang digunakan mereka untuk mencelakai umat manusia. Ini bahaya sihir itu ya. Karena sihir itu bisa membunuh, bisa membuat cacat, bisa memisahkan, bahkan bisa menggabungkan ya seseorang yang tadinya tidak mau menjadi mau. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, oleh karenanya kita penting harus membahas tentang karakteristik jin itu sendiri, syaitan itu sendiri, kemudian dengan sihir ya. Emang selain ini ada nggak yang menyebabkan penyakit itu selain jin sihir? Ada juga. Ya penyakit-penyakit fisik itu juga bisa diruqyah. Ya. Dan contohnya banyak, saya pernah meruqyah orang-orang yang kena stroke. Allah berikan kesembuhan ya. Kemudian meruqyah anak nakal ya bisa ya. Kemudian meruqyah orang yang depresi, gangguan psikologis itu juga sangat banyak. Bahkan tidak hanya itu. Orang mau bercerai tapi bukan faktor sihir, Pak. Ini orang mau cerai nih. Karena percekcokan keluarga. Tapi datanya peruqyah. Coba gimana cara menanganinya? Tetap kita ruqyah, tapi fokuskan konseling, yaitu kita damaikan. Ini bakal ada ilmu tersendiri. Makanya nanti ada kajian khusus tentang masalah pasien-pasien yang bukan teridentifikasi terkena gangguan jin, sihir, tapi ini memang murni masalah rumah tangga. Maka kemampuan ruqyah mesti bisa ya mencerna itu, masih bisa memberikan solusi kepada orang yang demikian. Nanti ada kajian khusus lah ya. Tapi kita yang umum saja, karena ini yang kena gangguan jin, sihir itu sangat banyak juga, sangat banyak. Baik. Yang pertama ialah ya beriman pada yang gaib ya. Jabir ikutan? Oh ya, silakan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ya, ayat ke-2 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina orang-orang yu'minun beriman bil ghaib pada yang ghaib. Jadi ikhwan fillah sekalian, beriman kepada yang ghaib itu merupakan bagian dari keimanan. Ya.
Perhatikan, beriman pada yang gaib itu merupakan bagian daripada keimanan. Jadi ketika kita bermasalah imannya, kepercayaan pada hal yang gaib ini nanti bermasalah imannya. Bermasalah kita karena kurangnya percaya kepada hal gaib, maka akan berkurang imannya. Jadi beriman pada yang gaib itu bagian dari akidah. Jadi Allah SWT sudah memberitahukan kepada kita tentang perihal gaib, tentang surga kan gaib, neraka, adanya malaikat, adanya syaitan, adanya iblis, adanya sihir, itu gaib semua itu. Dan perhatikan, dasar dalil cara membuktikan hal-hal gaib itu tidak boleh dengan cara akliyah. Ini ilmu ini penting. Tidak boleh dengan cara akliyah, tapi dengan cara apa? Nakli. Nakli itu apa? Nakli itu mengambil, nukil dari sumber lain. Nggak boleh kita ini menentukan sesuatu yang gaib itu berdasarkan akal. Jadi makanya ditolak tuh. Ditolak ya. Ketika ada orang yang mengatakan, ini saya tadi melihat jin. Jinnya itu bentuknya gini. Itu jangan dipercaya, bohong gitu ya. Bohong. Kenapa? Karena jin itu kita ini tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kalau jelmaannya bisa jadi ya, jin berubah jadi ular. Kalau jengking itu bisa jadi. Tapi kalau melihat aslinya nggak mungkin, nggak bisa. Ketika ada orang ngaku seperti itu, itu kan jangan dipercaya. Gitu ya. Jadi kita ini beriman tuh bukan karena jinnya terlihat oleh mata, bukan seperti itu caranya, cara beriman tuh. Kenapa kamu beriman dengan adanya jin? Saya beriman dengan adanya jin. Kenapa? Karena saya kemarin lihat sendiri dengan kepala mata, jinnya itu datang kepada saya. Itu landasannya bukan itu. Kalau beriman pada bangsa jin, syaitan, sihir, malaikat dan sebagainya, landasannya apa? Dalil Al-Quran. Ada enggak dalil yang mengatakan itu? Jadi kenapa beriman? Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran gitu. Namanya dalil nakli. Kenapa beriman pada bangsa jin? Jin itu ada. Beriman, saya yakin jin itu ada. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Seperti minal jinnati wan nas. Wa idh sarafna ilaika nafara minal jinni. Wa idh sarafna, dan kami kumpulkan. Wa idh sarafna, dan kami kumpulkan ilaika nafara, kepada kalian, nafaran, sekelompok jin. Atau dalam surah jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Sesungguhnya ada jin diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, ya, diwahyukan kepada Rasulullah, qul uhiya ilayya nafarun minal jinni, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Jadi ada jin-jin ketika Rasulullah ngaji halaqah, ada jin yang nyamperin, kemudian mereka beriman. Mereka beriman ketika mendengarkan Al-Quran. Gitu ya. Nah itu kenapa beriman? Karena Al-Quran yang mengabarkan. Syaitan, dari mana kita percaya syaitan itu ada? Dari Al-Quran. Syaitan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kan untuk dari syaitan. Kemudian dalam surah ayat yang lain kan, contoh misalkan ya ayyuhalladzina amanu, ya tentang judi itu, rijsun, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, ya, min amali syaitan, rijsun, perbuatan judi, kemudian judi, khamr, kemudian memain judi, pakai anak panah, ya, menggunakan pakai anak panah, kemudian juga berhala, itu semuanya rijsun, ya, bersifat najis. Kemudian juga masuk min amali syaitan, termasuk juga itu adalah ajaran syaitan, langkah-langkah syaitan. Nah, syaitan itu dijelaskan dalam Al-Quran, itu ada. Min syarrin nafatsati fil uqad. Percaya enggak tentang adanya sihir? Percaya. Kenapa? Al-Quran yang telah mengabarkan. Yaitu min syarrin nafatsati fil uqad. Berlindung dari kejelekan nafat, hembusan para penyihir,
fil uqad, pada bulu-bulu sihir. Itu dijelaskan. Itu bukan karena kita lihat, karena pada hakikatnya manusia nggak bisa lihat hal yang gaib. Ketika ada orang yang bisa lihat hal yang gaib, terus-menerus bermasalah orang tersebut, bisa jadi dia itu terkena penyakit yang harus kita ruqyah. Itu ya. Kemudian yang kedua, asal muasal jin. Ini jin ini dari mana sih? Ada yang pernah berpikir nggak? Jabir, ini ada santri yang ikut kajian. Ya, dari mana jin asalnya, Jabir? Dari api ya. Asal muasal jin. Ikhwan fillah, kita bedakan ya antara jin, syaitan. Jin, syaitan, iblis. Nah, kita barangkali masih ada yang bingung nih. Ya, asal muasal jin, syaitan, iblis. Nah, perhatikan. Jin itu adalah makhluk Allah ya. Makhluk Allah yang sifatnya gaib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah kami ciptakan ya manusia. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kami ciptakan jin wal insa, dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Dzariyat. Ya, tentang strategi Allah menciptakan jin manusia dalam rangka untuk ibadah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jin itu berarti kalau seperti itu dalam surah Al-Dzariyat dijelaskan bahwa jin itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah, sama dengan manusia. Berarti jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir, itu jin. Ya. Jadi agama jin itu ada yang Islam juga. Kalau setan seperti apa? Setan itu sebenarnya bukan makhluk tersendiri. Ini hati-hati nih. Setan itu bukan makhluk tersendiri. Setan itu adalah pangkat. Asal kata di syaitana. Jadi artinya pembangkang. Jadi kalau ada jin yang membangkang dari syariat Allah, itu namanya syaitan. Berarti jin, setan yang berasal dari bangsa jin. Ngebangkang nih, harusnya dia itu taat, dia ngebangkang, gak mau nurutin perintah Allah, itu syaitan. Jadi jinnya itu berubah jadi syaitan, gitu ya. Nah, itu yang suka membisiki di hati itu, ya. Kemudian nafsu itu dikuatkan, ya, oleh bangsa jin. Itu jinnya itu jadi kayak gitu. Makanya syaitan itu termasuk syaitan. Jadi syaitan itu pangkat. Kebalikannya ketika ada manusia yang dia membangkang perintah Allah, setan juga. Berarti setan berasal dari bangsa manusia. Jadi setan itu ada dua. Ada setan yang tidak kelihatan, ada setan yang kelihatan. Setan yang kelihatan dari bangsa jin. Setan yang enggak kelihatan dari bangsa jin. Kalau setan yang kelihatan dari bangsa manusia. Setan itu. Kalau bangsa jin halus. Saking halusnya dia bisa masuk ke aliran darah. Saking halusnya dia bisa masuk ke aliran darah, bisa berjalan-jalan di aliran darah. Kalau ada orang nih punya keluhan, Pak, tahu kenapa ya? Di kepala saya ada yang gerak-gerak, terus pindah ke punggung, pindah ke hati, pindah ke organ yang lainnya. Itu jin itu, Pak. Jin. Jadi jin itu kata Rasul bisa masuk ke aliran darah, mengalir di aliran darah. Ya, jin. Kalau iblis seperti apa? Kalau iblis beda. Iblis itu juga masuk makhluk tersendiri. Ada yang mengatakan iblis itu juga bagian dari termasuk jenis jin juga. Ya. Ada yang mengatakan bahwa iblis itu masuk dari jenis jin juga. Tapi ini terpisah. Iblis dengan bangsa jin yang lain, sekelompok jin yang lain terpisah. Beda ya. Karena iblis ini dia itu sudah berdiri sendiri. Ya. Ada yang mengatakan memang masih satu jenis dengan bangsa jin. Tapi dia tidak masuk kelompok jin-jin yang lain. Itu iblis. Dan iblis itu nenek moyang syaitan. Atau nenek moyang bangsa jin, nenek moyang syaitan. Ya.
nenek moyang syaitan, karena syaitan pertama itu iblis. Yang iblis mengatakan Allah bongkar, salah satu ucapannya ya kemarin kita jelaskan ya. Qala rabbi bima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan diriku, kata iblis, karena engkau sudah menjadikan aku adalah makhluk yang paling sesat, makhluk yang sesat. Kemudian iblis mengatakan la uzayyinanna, gitu kan. Saya akan hiasi kemaksiatan. Saya akan hiasi kemaksiatan itu jadi seolah-olah bukan maksiat. Wala uzayyinanna wala ughyanna, gitu ya. Dan saya akan sesatkan, kata iblis itu. Ajma'in, bukan satu orang nih, ajma'in semuanya. Keturunan Adam saya akan sesatkan, kata iblis ya. Nah itu awal permusuhan antara syaitan dan manusia. Jadi gitu Pak, perhatikan. Jadi kalau kita ini berhadapan, ketika kita meruqyah berhadapan dengan syaitan, maka kita harus ingat ya, kembalikan asal permusuhan itu seperti apa. Sehingga kita paham nih latar belakang permusuhan. Kadang orang itu lupa ya musuh kita. Kenapa? Yang tadinya musuh jadikan kawan. Kawan jadikan lawan. Harusnya lawan itu jadikan lawan, ini lawan jadikan kawan, musuh jadikan kawan. Bermasalah, bahaya. Itu kan orang datang tapak minta kekayaan, gitu kan, malah itu kan sama dengan menyembah syaitan, bersekutu dengan syaitan. Narik benda, coba ya, narik benda, ngapain narik benda? Gitu ya, ngapain narik benda, gitu ya, maksudnya tujuannya untuk apa? Nah, itu kita harus tahu itu masalahnya seperti apa sih, seperti itu. Kembalikan kepada dulu latar belakang permusuhan itu apa? Latar belakang permusuhan dengan syaitan seperti apa? Itu dari iblis tadi. Ya, masalahnya karena iblis itu tidak mau menghormati Adam, kan gitu. Tidak mau menghormati Adam, gengsi, ya, karena Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, sementara jin itu dari api. Kata jika iblis itu, ngapain saya mau menghormat Adam? Saya lebih baik, gitu kan. Wa khalaqtahu min tin, gitu ya. Anda itu menciptakan dia itu dari tanah, sementara engkau menciptakan saya dari api, gitu kan. Kenapa saya harus menyembah, saya harus hormat kepada Anda? Dari situ kan, dari sifat kesombongan tadi. Nah, maka kalau kita berhadapan dengan syaitan, ingat, ternyata syaitan itu musuh kita. Jangan jadikan lawan, jangan jadikan kawan. Ingat ke latar belakang permusuhan. Ya, kalau kita undang, lawan kok diundang, musuh kok diundang, bahaya itu. Musuh kok dipelihara, musuh kok dijadikan benteng, bahaya ya. Musuh itu jadikan musuh. Lihat Rasulullah ketika ketemu dengan syaitan, bagaimana sikap beliau? Dicekik, dibanting sama Rasul itu. Rasul ketemu syaitan, yang Rasul lakukan apa? Cekik kemudian banting. Itulah sikap kita kepada musuh-musuh kita. Ya. Baik. Nah, itu perbedaan antara jin, ya, setan, kemudian iblis. Kemudian juga tentang macam-macamnya ya. Sebentar. Nah, ini asal muasal ya. Asal muasal itu jin tuh dari api, sama seperti iblis dari api. Wal janna khalaqnahum min qablu min naris samu. Dan kami menciptakan para jin, wal janna ini jamak dari al jin. Khalaqna, kami ciptakan pada bangsa jin min qablu min naris samu, dari api yang sangat panas. Jadi jin itu terbuat dari api yang sangat panas, Pak. Ya, api yang sangat panas. Kemudian macam-macam jin. Macam-macam jin.
Tadi yang ini udah ya. Perbedaan ya. Perbedaan jin, kemudian setan, iblis. Nah, sekarang macam-macam jin. Ini mesti diketahui juga, karena kita sedang belajar tentang mengenal ya, mengenal bangsa jin. Jadi kalau kita nggak kenal nggak sayang, bukan nggak sayang. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa ngobatin ya. Harus kenal dulu tuh, kayak dokter ya, ngobatin virus. Apa sih virus? Gitu kan? Sejenis apa sih virus? Harus tahu karakternya. Sejenis apa sih ganasnya? Harus tahu karakternya. Ya, penyakit lambung seperti apa sih penyakit lambung, karakternya harus tahu. Oh, lambung itu ada luka pada ususnya. Nah, kalau jin juga akhirnya berarti orang karena jin harus tahu tentang karakteristik jin, macam-macam jin ya. Kata Rasulullah SAW, jin itu ada 3 kelompok, Bapak Ibu sekalian. Jin itu ada 3 kelompok. Yang pertama, al-jinnu thalathu asnaf. Jin itu ada 3 golongan. Yang pertama, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Ini hadis ini. Riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Hakim. Al-jinnu thalathu asnafin. Jin itu ada 3 golongan. Jin itu ada 3 golongan. Sinfun, golongan pertama ajnihatun, jenis ya apa namanya? Penerbang. Ada jin itu ada jenisnya jenis penerbang. Yatiruna, dia bisa bertawang fil hawa, di udara. Jadi ada jin itu dia bisa terbang. Jadi kalau ada jin tuh ngapung, nah itu betul. Betul, karena Rasul kabarkan. Jadi jin itu ada yang terbang, Jabir ya. Yang terbang jin tuh. Kayak Superman kali ya, wallahu alam. Yang penting bisa terbang lah. Dia punya sayap ya. Ajnihatun. Seperti apa sayapnya saya kurang tahu karena belum pernah lihat. Ya, makanya jin tuh zaman dulu jin, Pak. Dulu tuh jin tuh kemampuannya dia bisa hebat, dia bisa terbang ke langit. Kemudian mengambil informasi langit. Sebelum turun ke dunia, informasi itu dicuri di langit. Ketika dicuri, dapat informasinya, kemudian disampaikan kepada antek-anteknya itu, kepada sahabat karimnya, sahabat mulianya setan itu. Siapa? Dukun. Nah, kemudian dukun itu berpura-pura dia bisa tahu, padahal dikasih tahu sama jin. Oh, ini kamu tuh nanti matinya tanggal 3 tabrak mobil. Kemudian berdarah-darah dan sebagainya. Kamu jodohnya si anu si ini. Kamu nanti tidak rezekinya seret. Oh, itu diramalkan ya. Padahal dia itu bukan ramal sebenarnya. Informasinya dikasih tahu sama jin, dibisiki. Karena dia punya antek. Ya, sekarang jin-jin sekarang udah nggak bisa tuh. Setelah turunnya Al-Quran, turunnya Nabi kita, ya, diutusnya Nabi kita, maka informasi itu dijaga oleh Allah dengan panah-panah api. Ketika ada jin mencoba terbang dia ke angkasa, kemudian mencoba untuk mencuri informasi langit, panah itu dipanah biar sama Allah ya, dengan panah-panah api. Sehingga dia nggak bisa tuh mencari informasi langit. Makanya ketika ada peramal, dukun yang mengatakan saya bisa ramal, ahli ramal, bohong. Tapi benar jawabannya, berarti itu kebenaran saja. Sekarang dukun sekarang nggak ada yang benar. Ya, bahkan sekarang dukun itu udah identik dengan penipu ya. Kenapa? Landasnya nggak benar dukun itu. Ya, profesinya udah nggak benar juga kan. Profesinya itu menyimpang dari syariat. Profesi dukun itu. Akidahnya diragukan. Karena dia bersekutu dengan syaitan. Makanya dia mengobati juga bermasalah. Ya, sudah fasik itu. Makanya unsur kedustaan itu sangat banyak pada dukun itu. Saya pernah meruqyah satu keluarga, Pak, terkena sihir 25 tahun, 20 tahun. Ya, ibunya sakit, keempat anaknya sakit, dia punya 5 anak, 4 anaknya sakit. Yang lebih menyedihkan ketika dia masuk rumah, sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Kemudian sampai dia memutuskan untuk rumahnya dijual. Rumahnya dijual,
itu dia mending memang karena nggak masuk rumah ya, sakit. Tapi sakit masih ada. Kemudian saya ruqyah, alhamdulillah ketiga anaknya Allah berikan kesembuhan, keempat anaknya. Cuman ibunya masih belum sembuh, harus ada pengobatan lanjutan. Sehingga saya pindah rumah, akhirnya terhenti pengobatannya itu. Dan itu awal-awal dia sakit itu, Pak, sebenarnya satu keluarga ini nggak sakit, yang sakit itu anaknya itu semacam melankolis ya, suka nangis gitu kan. Jadi baperan. Nah kemudian dibawa ke paranormal. Kok tiba-tiba setelah dibawa ke paranormal itu badan sakit semua. Orang yang seisi rumah sakit semua. Yang tadinya sakitnya satu itu pun bukan gangguan jin. Ini malah sakit semua. Ibunya sering kesurupan, badannya sakit, anaknya juga sakit badan semua, berat dan sebagainya. Ternyata ada kronologinya. Jadi ketika diobati itu si dukunnya itu aneh loh. Ini kan yang diobati itu kan anaknya yang melankolis, yang suka nangis, yang baper itu. Tapi kok tiba-tiba dukun itu minta foto. Paranormal itu minta foto ibunya, foto kedua kakaknya, bahkan foto cucunya yang masih bayi. Nah ini anaknya yang kedua ini kan aneh, ini kenapa kok sampai minta foto anak saya segala, foto ibu saya. Ketika nggak dikasih, marah si dukun ini. Nah semenjak itulah sakit itu malah bertambah parah, malah melebar kemana-mana. Tuh kan, jadi hati-hati. Orang kalau dia itu salah mencari tempat pengobatan, yang tadinya orang yang mengobati itu untuk mengobati, tapi malah sekarang orang yang mengobati itu malah dia membawa permasalahan, malah disihir sama orang yang mengobatinya. Ini kan masalah. Nah, kenapa? Ya dukun. Tujuan dukun untuk apa sih? Nggak ada tujuan misi dakwah, menyelamatkan umat, nggak ada. Profit semata. Bahkan didoktrin sama syaitan, ya mereka itu didorong ya untuk apa? Menebar kebencian. Hanya benci terus ke pasien itu. Nah itu bermasalah, bahaya ya. Banyak kasus seperti itu. Yang kedua adalah wasinfun hayyatun. Ya, saya ini mana tadi? Nah ini ya, macam-macam jin. Jadi jin itu ada jenis penerbang. Nah, yang kedua adalah yang kedua ialah musinfun hayyatun wa aqaribun, yaitu jin-jin yang berjenis ular dan kalajengking ya. Berjenis ular dan kalajengking, semacam itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jin itu juga ada yang jenis itu dia seperti ular dan kalajengking. Maka kalau kita meruqyah, kemudian orang di kita ruqyah itu dia gerak-gerak kayak ular, berarti itu kayaknya jinnya jin ular itu. Gerak-gerak kayak ada. Saya pernah meruqyah. Ini jin tuh biasanya kalau dia diajak ngomong suka ngomong ya, pakai lisan sifasen. Ini kok nggak mau ngomong ya, terus gerak-gerak dia kayak gini. Oh ini kayaknya ular. Itu kemungkinan jinnya jin ular seperti itu. Itu kemungkinan jinnya jin jenis ular. Kemudian ada juga yang apa namanya ya kalau jin ular biasanya nggak bisa ngomong deh kalau ketika kita interview nggak bisa ngomong ya. Ada jin itu dia jenisnya kalajengking ada ya. Kalajengking seperti kalajengking ya ada itu. Nah ketika ada orang itu di badan tubuhnya kok kayak ada yang gerak-gerak, ada yang kerawak, bisa jadi itu si dukun itu memasukkan bangsa jin
sejenis jin-jin tadi. Kayak kalajengking gitu ya. Sebenarnya banyak ya, bukan kalajengking. Ini kan sejenis ular kalajengking ya, atau misalkan sejenis apa namanya kelabang ya, buaya. Jadi sejenis binatang tuh ada. Saya pernah meruqyah salah seorang ustazah apa namanya, dia itu terkena sihir. Nah ketika diruqyah itu dalam tubuhnya itu keluar banyak kelabang, Pak. Tapi yang bisa lihat orang bersangkutan ya. Kelabang sangat banyak, ya banyak sekali kelabang itu. Apalagi setelah meminum air ruqyah langsung keluar. Nah, ketika kelabang itu keluar, maka dia merasakan kesembuhan. Itu terkadang dukun itu mengirimkan jin-jin berupa binatang untuk menyakiti tubuh si pasien. Kemudian jin berikutnya ialah wasinfun yahalluna wa ya'zuruna wa yad'ununa. Itu jin-jin jenisnya dia suka pindah-pindah tempat, berpetualang. Nah, ini ada juga yang begitu tuh. Jin berpetualang, suka pindah rumah ya. Jadi kalau ada orang diganggu jin di rumah itu wajar. Karena ada jin yang sukanya itu memang dia berpindah-pindah ya. Satu tempat ke tempat lain ya, dari hutan kemudian pindah ke sungai, ada juga yang pindah ke rumah-rumah, apalagi rumah-rumah kosong. Itu ya, itu jin, ada banyak jin di situ. Berpindah. Nah itu ini sebenarnya banyak ya kalau kita ingin menjelaskan tentang, karena kalau saya sampaikan semuanya di forum ini nggak akan cukup ya. Nanti kita akan ada kajian khusus lah ya. Kalau yang ngebedah kitab Wiqayatul Insan, itu sangat banyak di situ perihal tentang karakteristik jin ya, agama jin gitu kan, kemudian makannya jin, kemudian juga jin itu apakah bermasyarakat atau tidak ya, itu dibahas juga. Apakah jin itu punya tanduk, setan itu punya tanduk ya. Kemudian bagaimana jin itu berubah wujud, apakah jin itu ada kelaminnya atau enggak, itu dibahas. Cuman kalau di tempat ini, forum ini nggak akan cukup ya Bapak Ibu sekalian. Makanya ini kajian ini baru mukaddimah ya, baru tahap dasar ya. Nanti saya sarankan ikut nanti di kelas-kelas yang lain ya, insyaallah ke depannya ya dibahas. Kita bahas yang penting-pentingnya dulu aja, yang memang dibutuhkan pada saat kita meruqyah ya. Nah kemudian topik berikutnya ini yang paling inti nih ya, yaitu pembagian jin. Tadi macam-macam jin ya, sekarang pembagian jin. Saya kasih 4 aja nih, karena ini ada 4 ya. Nah, ini ada jin biasa. Mari kita jelaskan ya. Kemudian jin yang dipelihara. Ada jin nasab ya. Kemudian jin kiriman dukun.
Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, jadi yang pertama adalah jin biasa. Maksudnya jin biasa itu apa? Ini pembagian yang berikutnya, ini pembagian jin ya. Jadi jin dilihat dari sisi pembagiannya, dari sisi yang suka mencederai manusia. Jadi jin dibagi dari sudut pandang yang suka mencelakakan manusia. Ini kita bahas ya. Pembagian jin dilihat dari sisi yang suka mencelakakan manusia. Ini ada 4 ya. Jin biasa, jin yang dipelihara, jin nasa, kemudian jin kiriman dukun. Ini. Jadi kalau kita membahas masalah jin yang suka masuk ke tubuh manusia, ini 4 ini nih jinnya nih. Kalau tadi masih umum ya, tadi karakteristik jin, asal muasal, ya, kemudian macam-macam jin penerbang, jin jenis ular ya. Kalau ini dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan yang suka mencederai manusia, ada 4 nih, ya. Dan kita kalau mau sedang meruqyah diri ataupun meruqyah orang lain, harus bisa mengidentifikasi ini yang mengganggu orang tersebut atau kita ini jin apa sihir. Oh, ini jin. Kemudian kita spesifikasi jinnya jenis apa? Apakah jin biasa, apa jin yang kita pelihara, atau jin nasab, atau jin kiriman dukun. 4 aja nih. Kalau ada orang kerasukan, Pak, dia masuk sebuah tempat tiba-tiba kerasukan. Biasanya itu jinnya jin biasa, jin penunggu di situ, dia datang, kemudian jin itu masuk. Biasanya kalau jin kayak gitu, jin numpang lewat, jin biasa, di ruqyah gampang keluar dia. Bapak, misalkan ada orang baru ngontrak, dulu ini tempat tuh gak ditempatkan selama 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba kerasukan. Ketika di ruqyah, sembuh dia. Itu jinnya jin biasa. Jin yang kayak gini mudah ditangani. Yang kedua, jin dipelihara. Jin dipelihara itu berarti jinnya itu memang dia itu dipelihara, diadakan oleh orang yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian. Jadi dia ngelmu, belajar ke seseorang, entah itu puasa, hizib, atau pakai sesajen. Nah, sehingga ketika dia belajar itu, tiba-tiba dia punya jin, punya khaddam. Baik jinnya itu difungsikan untuk ngebentengi dirinya, atau jin tadi itu difungsikan untuk ngebentengi rumahnya, macam-macam. Ketika dia mau berantem, maka dipanggil khaddamnya, kemudian jadi macan. Jadi macan, jadi maung, jadi monyet gitu kan. Kayaknya tuh di film-film ya, ada jurus macan, jurus monyet. Itu nyambat kan. Ya, undang jin gitu ya. Undang jin. Saya pernah Pak meruqyah seorang anak kecil, anak SMP, pendiam, lemah. Wah, pokoknya tuh nggak mungkin lah dia bisa berantem lah. Saking lemahnya, saking ya kecil ya. Tapi ketika diruqyah Pak, wah Masya Allah Pak. Dia langsung apa? Keluarkan jurus macam-macam. Sampai loncat-loncat. Bahkan dia loncat dari bawah sampai ke lemari yang begitu tinggi dengan begitu mudahnya, coba. Ternyata ada jin dalam tubuhnya, gitu ya. Nah, jin dipelihara itu jin yang dia tuh belajar dengan gurunya, kemudian dari penghasil pembelajaran tadi itu sehingga dia punya khaddam. Ya, punya khaddam. Itu jin dipelihara. Itu gampang-gampang susah cara meruqyahnya. Pertama harus tobatin dulu tuh. Kita harus mampu meyakinkan orang yang bersangkutan bahwa dia itu memelihara jin itu dosa. Nggak boleh ya. Kalau kita ingin membersihkan jin-jin yang seperti itu, contoh orang-orang yang dia itu punya preman ya, jawara. Kemarin saya meruqyah tuh ketua Gibas. Jawara di situ. Nah, itu maka ruqyah itu jin peliharaan, itu jin khaddam. Dan kita harus mampu meyakinkan bahwa jin di dalam tubuh manusia itu masalah. Ya, masalah. Jadi penyakit dikeluarkan. Kalau dia nggak ada kerinduan untuk dikeluarkan, susah untuk dikeluarkan. Ngapain kita ruqyah? Capek-capek kalau dia nggak mau, jangan diruqyah. Ngapain? Ya. Nah, caranya apa? Ruqyah seperti itu. Kalau punya jimat, hancurkan jimatnya, dan dia suruh tobat, ruqyah, selesai sudah. Bahkan terkadang kita bimbing saja jin itu udah keluar. Misalkan mau mengeluarkan jin khaddam yang pernah dipelihara gitu ya.
Kita sampaikan, ada jimat nggak? Oh ada, bakar, hancurkan, kubur. Setelah itu kita bimbing, Pak, tobat ya, yang Bapak lakukan itu salah. Kita nggak boleh berkawan dengan bangsa jin, haram. Kemudian meminta jasa dari bangsa jin, haram. Sok Bapak batalkan perjanjian yang telah Bapak pernah buat. Saya Fulan bin Fulan membatalkan akad-akad yang pernah saya buat dengan guru saya, pendahulu saya. Saya haramkan jasad saya dihuni oleh bangsa jin. Usap, kemudian baca sholawat, dia keluarkan, ukhruj ya Allah Sayyidina Muhammad, ukhruj. Itu keluar dengan sendirinya, Pak, mudah. Itu teknik terbaik meruqyah jin khadam kayak gitu tuh seperti itu, justru dengan orang yang bersangkutan. Tapi basicnya kita fahamkan, ya, fahamkan tentang keharamannya sehingga dia yakin tuh untuk mengeluarkannya dengan keyakinan seperti itu. Jadi kalau ruqyahnya langsung bisa saja kita ruqyah pakai Quran. Biasanya kalau ruqyah pakai Quran seperti itu akan lama, nanti akan terjadi pergolakan. Nanti keluar jurus-jurusnya lama itu. Tapi bisa juga, cuman agak lama. Kalau pengen cepat itu metode pemahaman, saya pahamkan tentang keharamannya, suruh dia tobat, kemudian dia sendiri yang mengeluarkan, cepat kan, seperti itu. Ada jin juga, jin nasab. Yang ketiga ada jin nasab keturunan. Dia tidak belajar sebenarnya tentang ilmu-ilmu seperti itu. Tapi tiba-tiba dia punya keahlian, bisa lihat jin, bisa ada kesurupan, dia bisa mengeluarkan, dia bisa mengobati. Nah, itu namanya dia itu punya jin nasab. Kemampuan dia itu ya itu dipengaruhi oleh jin nasab. Jin nasab itu jin yang berasal dari keturunan nenek moyang kita, berasal dari nenek moyang kita, bapak kita, uyut kita, kakek kita ke sana. Mereka yang punya jin, memelihara jin, punya khodam, mereka meninggal, kemudian jinnya turun ke kita. Maka cara meruqyahnya mesti dibatalkan akad-akadnya. Karena jin itu sangat terikat dengan akad. Batalkan. Jadi sebelum kita ruqyah seperti biasa, kita batalkan. Saya Fulan bin Fulan atas nama keluarga saya membatalkan perjanjian yang pernah dibuat oleh pendahulu saya. Saya haramkan jadi saya, anak saya, cucu saya untuk terlibat dengan perjanjian ini, gitu kan. Ukhruj ya Allah, itu akan mudah, itu akan keluar. Jadi dia akan dengar, oh perjanjian sudah dibatalin, kita keluar aja lah. Gitu. Kalau ada jimatnya bakar. Ya, jimatnya bakar. Yang terakhir adalah jin yang dikirim oleh antik syaitan, yaitu dukun. Nah, jin juga ada yang dikirim oleh dukun. Nah ini yang super sulit adalah jin yang dikirim oleh dukun. Kenapa? Karena dia punya misi dari dukunnya. Dukunnya bekerja sama dengan pimpinan kabilah jin. Nah, pimpinan suku jin itu dia mengirimkan anak buahnya. Anak buahnya ditugasi sebagaimana dukun itu mau. Kalau kata dukun, saya perintahkan kamu untuk membunuh orang ini, maka dia akan terus mempunyai misi untuk membunuhnya. Saya perintahkan kamu untuk menceraikan, memisahkan dua kekasih ini, maka dia terus akan memisahkan sampai terjadi perceraian. Kemudian dukun memerintahkan, saya perintahkan kamu untuk mencintai, kamu perintahkan untuk masuk ke seorang perempuan yang mana perempuan ini harus mencintai laki-laki ini sampai akhir hayatnya, maka dia terus ditempel terus, namanya pelet. Ya, ketika dia nikah sama orang lain, maka cintanya ke laki-laki yang disihir tadi. Nah itu. Maka jin seperti ini karakternya keras, Pak. Yang saya temukan itu sangat-sangat dia keras. Dia akan menjunjung sekali fisiknya. Dia udah kelasnya sudah syaitan itu. Keras. Maka dia akan sampai mengorbankan nyawanya kalau visinya nggak selesai, misinya nggak selesai. Jadi dia nggak tanggung-tanggung, nyawa pun dia akan korbankan kalau visinya belum selesai. Karena kalau dia nggak selesai membawa misinya, kalah atau bahkan berkhianat, dia akan dibunuh oleh pimpinan kabilah jinnya, atau dibunuh oleh dukunnya. Makanya ini lumayan ya, jin kiriman itu. Dan sangat sulit untuk kita dakwahkan. Kalau mau dakwahkan silakan, tapi kita jangan terlalu menghabiskan energi kita di situ. Karena ini udah ada misi tersendiri, udah jadi anak buah iblis ya.
Maka kita fokuskan untuk menghancurkan jin seperti itu. Minta pada Allah supaya dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, beda dengan jin-jin yang lewat tadi gitu ya. Itu masih bisa diarahkan, masih bisa kita dakwahi. Tapi kalau udah jinnya udah kiriman dukun, wah itu udah ya keras kepala. Baik, nah itu ya pembagiannya. Kemudian setelah itu sekarang kita ke sihir nih. Tapi waktunya udah jam 6:30 ya. Kalau sihir kita besok aja kita ini ya, kita bahas lagi karena waktu takut nggak cukup. Nanti kita ada praktek ruqyah mandiri. Bukan? Ya kita untuk apa? Sebentar, ada istri saya. Kenapa, Mi? Kenapa? Boleh buka? Hah? Sok atau buka? Maaf, ada iklan. Ini ada istri saya. Ini satu lagi pembahasan tentang sihir. Ini kalau kita berikan sampai hari ini takut gak cukup, nanti besok aja tentang sihir ya kita bahas ya. Ini kita baru mengenal karakteristik jin ya. Nah kita bahas sedikit lagi tentang cara meruqyah ya, cara mendiagnosa, cara meruqyah. Sampai sini ada ditanyakan nggak rekan-rekan? Silakan di chat aja ya, nanyanya silakan. Tadi saya menyiapkan materi berikutnya. Silakan. Tanya di chat. Berisik ya. Yang pertama ikhlas, cara meruqyahnya. Perlindungan. Pertolongan. Umi, berisik ke sininya, tutup dulu aja. Jam 6:30, enggak lagi. Tutup aja dulu, berisik. Silakan, ada yang bertanyakan nggak? Silakan di
Ustaz, izin bertanya Ustaz. Baik. Ruqyah bisa dilakukan jarak jauh. Ruqyah kali ya, bukan ruqyah. Ruqyah bisa dilakukan jarak jauh bila ilmunya memungkinkan jarak jauh. Bisa, ya. Saya telah buktikannya. Ruqyah itu bisa dilakukan jarak jauh bisa. Ya, banyak kok khasiatnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Afwan bertanya apakah memungkinkan ruqyah melalui video call? Memungkinkan. Saya pernah buka ruqyah lewat video call, baik massal ataupun perorangan, dan hasilnya luar biasa. Di New Zealand itu saya pernah, orang New Zealand pernah saya ruqyah satu keluarga, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan 3 orang tuh ya. Kemudian juga saya pernah meruqyah orang Probolinggo, saya pernah saya sampaikan itu juga saya ruqyah tiga kali berturut-turut, yang tadinya 2 tahun dia berbaring katanya stroke, Allah berikan kesembuhan. Saya pernah meruqyah orang Malaysia 25 tahun dia sakit, 3 kali saya ruqyah, Allah berikan kesembuhan 80% dia sembuh. Sampai nangis-nangis. Katanya ini alhamdulillah sembuh, 25 tahun saya sakit. Ada yang begitu. Kemudian saya pernah meruqyah juga orang terkena pelet secara online. 1 kali ruqyah Allah berikan kesembuhan. Jadi bisa ya, sangat bisa. Jadi itu tadi kemampuan kita ini dalam mendiagnosa keyakinan kita. Nanti ada caranya lah ya tentang ruqyah online itu. Yang paling penting itu kita memang mengenal karakter penyakit yang sedang dialami oleh bersangkutan pasiennya. Sakitnya apa, gangguannya apa, cara penanganannya apa. Kalau jin nasab seperti apa, jin kiriman seperti apa, dia harus tahu. Kalau jin kiriman itu kan berkaitan dengan sihir, suka ada sihir. Maka kita harus connect dengan namanya buhul. Ya, bagaimana cara mencari buhul? Itu nanti ada kajian tersendiri. Sihir-sihir hebat itu biasanya pakai buhul. Kayak buhul sihir. Sebagaimana Nabi ketika disihir itu, ternyata Nabi pun disihir menggunakan buhul. Buhulnya berasal dari rambut Nabi dicampur dengan benih korma. Nah, dihancurkan maka hilang sihirnya. Seperti itu Pak Bu ya. Kalau penampakan bagaimana Ustaz? Penampakan itu berarti kan lihat jin ya. Nah, itu kalau kita lihat jinnya sesekali, ya benar bisa jadi betul. Tapi wujud aslinya kita nggak akan bisa lihat. Jin itu berubah-ubah. Ya. Kalau penampakannya terus-terusan, kita lihat terus, kita ini indigo, terus diruqyah. Kalau kita sering lihat bangsa jin, karena hukum asalnya manusia nggak bisa lihat jin. Cara meruqyah rumah sama manusia sama, tekniknya beda. Ruqyah dengan manusia. Kalau ruqyah rumah itu ada nanti kita jelaskan. Ruqyah rumah itu caranya kita nih pakai baca soal Baqarah setiap ruangan, satu halaman ya, kamar 1 halaman, ruang tengah 1 halaman, kemudian ruang tamu 1 halaman. Bacakan aja, nanti jinnya keluar. Yang paling cepat itu pakai air. Kita bacakan ke air, ayat-ayat ruqyah yang saya share itu bacakan aja ke air, niatkan untuk ruqyah rumah. Setelah dibacakan, ditiupkan, cipratkan, terusir jin itu. Itu kalau mengusir jin saja. Tapi kalau untuk memajukan sihir dalam rumah, itu ada lagi tekniknya. Ya, lebih bukan hanya kita membacakan, nggak bisa. Kalau kita menghancurkan buhul di rumah, cuma baca Quran saja di rumah nggak bisa. Kalau buhul itu harus pakai air, media air. Kenapa? Karena dengan air itu punya sifat halus, dia bisa meresap ke sela-sela benda. Sehingga ketika kita cipratkan, banjurkan. Saya pernah meruqyah seorang ibu kemarin dari sebulan yang lalu di Kota Banjar. Saya meruqyah tempat usaha seseorang. Jadi si orangnya ini yang punya usaha itu ketika dia masuk warung suka sakit. Kalau keluar warung sembuh. Pokoknya kalau masuk warung sakit dia. Nah, bagaimana caranya? Saya ruqyah tuh. Saya semprot seluruh rumahnya, terutama usahanya, warungnya. Kemudian saya siram. Saya buat air ruqyah banyak banget, mungkin 3 ember, 4 ember ya. Ruqyah, kemudian saya suruh ke orangnya, coba ibu siram lantai
warungnya sampai mengenang. Kalau udah mengenang jangan dipel, biarkan sampai surut sendiri. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan sihir-sihir yang di dalam. Karena buhul itu ada yang gaib, ada yang zahir. Gaib itu nggak terlihat. Kalau yang di angkasa diciprat, tapi kalau di bawah pondasi susah kan. Kalau dibongkar juga belum tentu kita bisa menemukan. Ya udah, siram saja. Siram. Nah, alhamdulillah. Kemudian beberapa minggu kemudian konsultasi ke saya, alhamdulillah Pak, sakitnya udah hilang. Masuk warung sudah enggak sakit lagi. Gitu. Alhamdulillah ya. Itu Bu ya. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bertanya, Ustaz, mengapa jin mau membantu dan kerjasama dengan dukun? Mengapa jin mau membantu atau kerjasama dengan dukun? Apakah ada imbal baliknya? Wah iya jelas lah, ada muawadhah, ada imbalannya. Imbalannya apa? Jadi kalau jin ya kalau dukunnya kan minta jasa jinnya, disuruh-suruh harus mau, membunuh orang harus mau, nyerahin orang harus mau, membuat orang terluka harus mau, membuat orang stres harus mau. Imbalannya itu jasa jin. Kalau jin minta dari kita apa? Kalau jinnya jin bodoh ya, jinnya jin bodoh nih, dia paling minta makanan doang. Makanannya apa? Darah, bangkai, ya macam-macam. Jadi kalau ada orang nyembelih ayam untuk sesajen, itu sebenarnya ngasih makan bangsa jin. Jin nanti mau disuruh kalau si dukunnya ngasih makan dengan darah, imbalannya itu. Begitu ya. Kalau jinnya bodoh, kalau jinnya itu dia itu berjamaah, dia punya kabilah, dia punya pimpinan, begitu ya. Punya pimpinan, itu lebih lebih jauh dari itu. Bahkan jin yang pintar itu Pak, ya anteki iblis itu, ya yang diinginkan oleh kita, ya imbalan dia kalau kita minta ke jin itu kan supaya disuruh-suruh mau. Tapi kalau jin minta kepada kita, minta makan, yang kedua minta kita ini kufur. Minta kita ini kufur. Kalau Anda melakukan kekufuran, maka saya akan kirimkan ya anak buah terbaik saya. Imbalannya itu. Nah, itu definisi yang dijelaskan oleh siapa namanya? Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bahwa sihir itu adalah kesepakatan antara bangsa jin dan bangsa manusia dengan imbalan jin itu akan patuh dan manusia itu memberikan kekufuran kepada bangsa jin, kepada syaitan. Jadi makan semakin kufur dukunnya, maka semakin hebat nanti jin yang akan diberikan dan pengabdiannya akan hebat. Makanya si dukun itu dia mau mau nggak mau dia akan memberikan yang terbaik. Kalau jinnya ingin yang baik, maka dia harus kufurnya harus benar-benar kufur. Makanya ada yang sampai ritualnya itu nulis Al-Quran dengan darah haid. Ada yang nginjek Quran. Alhamdulillah dia kufur kan. Kemudian memasukkan Quran ke WC. Ada yang menulis Quran dengan terbalik. Itu ritualnya seperti itu. Ada yang harus telanjang mah nggak bisa itu membuat orang gila ya. Jadi membuat orang aneh. Tapi kalau tidak kufur itu udah dahsyat itu. Jadi muawadhahnya bukan hanya makan. Kalau darah itu nyembelih ayam itu makan. Tapi kalau sudah kufur ya itu jin senang, setan senang. Dia akan mengirimkan tentara terbaiknya ya untuk mengabdi pada dukun tersebut. Ada yang harus berzina dulu si dukunnya ya. Macam-macam lah ya. Ada hitungan khusus gak ketika membaca doa ruqyah? Membaca doa ruqyah itu pengalaman saya ya, ini hasil pengalaman saya. Jin itu bertahan di menit ke-10 ke-15. Kalau di menit 20 30 menit jin sulit bertahan. Jadi kalau bacaan sudah habis terus diulang-ulang saja. Makanya yang paling bagus itu ruqyah itu 20 menitan. Paling minim 15 menit ya. Karena ada jin juga yang dia kuat, bahkan niru
Kita baca Quran, jinnya baca Quran. Sebenarnya dia kepanasan. Baca aja sampai 20 menit, 15 menit, panas dia. Seperti itu. Gimana ngerti dalam diri kita ada jin? Tidak diruqyah. Kalau kita ingin tahu diri kita ada jin, gak ada jin, ruqyah mandiri. Kalau muntah-muntah, sendawa-sendawa, ya itu bisa jadi ada gangguan dalam diri kita. Mohon info bila datang kesurupan jin yang Ustaz, mohon info bila yang datang kesurupan jin yang bertingkat kekuatannya, misal mulai dari prajurit, panglima, raja, cara menangannya masing-masing bagaimana meningkatkan level kekuatan ruqyahnya. Wah, ini harusnya nanti di pertemuan yang ketiga ya. Nanti kita bahas ke pertemuan yang ketiga ya. Ini soalnya waktunya nih nggak cukup nanti. Cara penanganannya ada lah. Ya kalau panggil panglimanya. Ya kita lihat memanggil panglima jinnya, kemudian kita dakwahi di situ. Ya, dakwahi. Siapa nama ruqyah? Asrama santri kesurupan terus ya. 6 kali saya ruqyah kesurupannya. Karena dulunya itu kebun. Nah, ketika saya panggil salah satu rajanya, saya dakwahi, selesai sudah. Kita ada kesepakatan. Mohon maaf, ini kita ada penghafal Quran kasihan. Kalau kamu mau tinggal di sini silakan, tapi jangan di asrama, silakan di pepohonan. Nah, setelah seperti itu ada akad perjanjian, jarang lagi ada kesurupan. Karena kita panggil pentolannya, kita dakwahi, negosiasi, akhirnya berhasil. Akhirnya nggak kesurupan lagi, jinnya nggak ganggu lagi, rumahnya pindah. Kalau gatal-gatal tidak sembuh dikasih obat macam-macam gimana? Gatal-gatal bisa dari medis, bisa alergi, bisa juga dari bangsa jin, bisa. Manfaat untuk menghancurkan buhul apakah harus bertemu fisik atau bisa juga energi hancurkan? Bisa cari dulu buhulnya, fisiknya. Kalau nggak ketemu berarti itu gaib, maka energinya dihancurkan. Mau tanya Ustaz, apakah seorang yang suka pernah melakukan dosa bisa melakukan ruqyah? Bisa. Kita pernah melakukan dosa besar, bisa meruqyah, bisa insya Allah. Jadikan ruqyah itu ajang pertaubatan. Ya. Kata para ulama, kalau kita bermaksiat, maka iringi dengan ketaatan. Kita jadi peruqyah untuk taat atau untuk maksiat? Untuk taat. Membantu orang lain taat enggak? Taat. Kita dakwahi pasien itu ketaatan bukan ketaatan. Kita berjihad memerangi setan, ketaatan bukan ketaatan. Ya, bisa silakan jadikan pertobatan ruqyah ini jadi ajang pertobatan. Ya silakan belajar. Ya, belajar jadi peruqyah sambil kita ini meminta permohonan kepada Allah, permohonan tobat ya. Pak Ustaz, bagaimana cara membentengi keluarga supaya tidak terkena sihir? Sering zikir. Ya. Rasul terkena sihir, kemudian Allah menurunkan 2 doa terbaik untuk membentengi sihir. Maka dikenal dengan Mu'awwidzatain. Julukannya Mu'awwidzatain, 2 perlindungan. Al-Falaq, An-Nas. Sering baca Al-Falaq, An-Nas. Sihir itu datanya ketika kita lengah saat tidur. Bacakan Al-Falaq, An-Nas pada saat kita mau tidur. Ya, insyaallah akan terbenteng dari sepele ya Pak, Falaq, An-Nas. Padahal itu dahsyatnya luar biasa itu 2 doa itu. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah iblis Azazil itu beranak pinak? Kalau bangsa jin kan sama kayak manusia, ibadah, kerja dan lain-lain. Nah, kalau iblis bagaimana? Iblis juga beranak pinak. Ada keturunannya iblis. Ya, ada keturunannya. Apakah mediumisasi jin setan diperbolehkan dalam ruqyah? Mediumisasi itu rawan, Pak. Banyak mudaratnya. Pertama, si perantaranya nanti dia akan indigo. Ya, akan indigo. Yang kedua, banyak intervensi jin lain. Dan saya pernah nih, ini saya termasuk pengguna mediumisasi dulu ya. Dulu dan saya uji cobakan banyak syubhatnya. Memang ada beberapa yang sembuh tapi kebanyakan enggak sembuhnya. Ya, bahkan ada jin-jin lain yang nyamar itu, yang bohong.
ya. Malah kita ini malah jadi domba. Jadi hindari mediumisasi, hindari. Yang metode terbaik itulah metode edukasi, metode dakwah. Itu yang terbaik itu. Ya, metode dakwah itu yakinkan pasien itu bahwa kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang terbaik. Ya, kemudian metode tawakal. Kita tawakal, pasien tawakal. Cepat itu ya. Saya banyak meruqyah puluhan bahkan lebih dari itu ya, orang yang dia punya jin-jin ingin dibersihkan. Cuman kita bimbing, kita yakinkan tentang pertobatan, tentang ketawakalan, dia sendiri justru yang mengeluarkannya. Ketimbang kita nih ruqyah baku hantam dan sebagainya, ya bisa aja sih. Kalau meruqyah metode kayak gitu kan, metode apa namanya, nantinya akan ada perkelahian, akan ada lama. Ada yang terbaik itu apa? Kita nih memahamkan kepada orang yang bersangkutan. Jadi sebenarnya sugesti terbaik kesembuhan itu tergantung sugesti orang yang bersangkutan. Ya. Metode apa? Pemahaman, mendakwahi, ketawakalan. Hindari mediumisasi karena zalim ke perantaranya. Apalagi ini? Bisakah jin itu bisa membunuh manusia? Bisa. Korelasi dengan Allah Maha Hidup dan mematikan manusia ketika ruqyah. Apakah meruqyah dengan suara keras atau rendah? Bisa membunuh manusia, bisa ya. Bisa apa namanya? Dengan perlahan ya. Bisa, jadi itu bisa membunuh manusia. Kemudian korelasi Allah Maha Hidup ya. Jadi yang mematikan itu tetap ajal. Kita dibunuh, ketembak. Yang mematikan siapa? Tembakannya atau ajalnya? Ya ajalnya. Kita ketabrak mobil, kemudian meninggal. Ada orang ketabrak mobil meninggal. Yang membuat orang meninggal siapa? Ketabraknya atau ajalnya? Datangnya ajal. Allah yang mematikan. Karena banyak orang yang ditembak nggak mati-mati, gantung diri nggak mati-mati. Ada orang bunuh diri nggak mati-mati karena ajalnya belum datang. Jadi perantara sabab musabab meninggal itu banyak, terutama bisa jadi diganggu sama jin, sihir. Tapi yang paling banyak ditemukan tuh sihir yang bisa membunuh itu ya. Kalau jin itu nggak begitu signifikan bisa membunuh manusia, tapi sihir yang bisa membunuh itu, yang dapat mudah membunuh secara perlahan. Karena sihir itu bisa membuat penyakit, orang stres karena dari sihir itulah orang jadi meninggal. Orang sakit kena sihir, perutnya gede, ya dari sakit itulah bisa meninggal. Nah kemudian apalagi nih? Ini saya cepat aja ya, ini waktunya nih, sian ya, belum praktek juga. Kemudian apa? Meruqyah dengan nada rendah dan nada tinggi boleh saja, dua-duanya boleh. Tapi kalau kita nih lebih bagus meruqyah ya nadanya kenceng, menyelisihi dukun. Dukun itu kan kunyem-kunyem ya. Nanti kita takut disangka dukun, kita dikunyem-kunyem. Keraskan pakai murotol yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu. Seperti itu ruqyah. Ya hindari yang kunyem-kunyem. Itu nanti disangka dukun. Tujuannya kita menyelisihi kebiasaan dukun. Ya. Jadi yang keras biar kedengaran. Bagaimana dengan darah bekam yang kita buang dalam sebuah lubang dengan cara bismillah saat membuangnya, apakah jadi mengajit? Enggak, insya Allah. Kalau kita ngebekam, makanya bekam itu bismillah dulu. Ada rekan-rekan yang indigo melihat darah bekam itu di situ ada jin, dikerumuni oleh jin, ya. Kayaknya itu ngebekamnya nggak pakai bismillah, darahnya dimakan sama jin. Insya Allah kalau darahnya kita membaca bismillah nggak dimakan sama jin, ya. Buang aja, langsung buang.
Mohon infonya apakah pesugihan perjanjian dengan jin, ruh dia menjadi pekerjaan di kerajaan mereka. Mohon info juga bedanya ruh dan sukma. Nah ini harus dibahas juga ya. Apakah orang yang pesugihan perjanjian dengan jin, ruh dia menjadi pekerjaan di kerajaan mereka? Ini berarti kan masalah gaib, masalah ruh, Bu. Ya, Bapak ya. Jadi fondasinya gini. Kalau kita ingin tahu tentang masalah perghaiban, maka dalilnya mesti nakli. Ada nggak Al-Quran yang menjelaskan masalah ini? Ada nggak hadis yang menjelaskan masalah ini? Ya, kalau hanya perkiraan-perkiraan dari siapa? Apalagi kalau si pengobatnya, si peruqyahnya pakai khodam. Wah ini ruhnya itu diikat di sebuah pohon. Sementara si peruqyahnya punya khodam. Informasinya dari khodam dia. Khodam dia nggak bisa dipercaya. Orang khodam tuh kalau udah disuruh-suruh, dia bukan jin yang soleh, tapi jin yang fasik kalau nggak kafir, nggak bisa dipercaya. Perhatikan, perjanjian dengan bangsa jin, ruh dia menjadi pekerja. Perhatikan, ruh, manusia punya ruh ya. Kalau manusia punya ruh, ruhnya diambil mati nggak? Ruh manusia ada berapa sih? Gitu kan? Kalau mau paham, baca kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim. Bagus itu. Karena dasarnya dalil. Jadi manusia itu kalau diambil ruhnya mati, Bu. Ya mati. Mati, dia nggak bisa hidup. Kalau ruhnya diikat, ya mati. Ya, mati nggak akan bisa hidup. Itu diikat, jadi nggak ada istilah seperti itu. Itu apa namanya? Itu gambaran saja bahwa dia itu kena sihir. Jadi ketika mimpi dia diikat di sebuah tempat, bukan arti ruhnya itu diikat. Berarti dia itu terkena sihir. Biasanya ya orang kena sihir itu pasti ada mimpi. Mimpinya macam-macam. Pokoknya mimpi buruk berulang bisa kena sihir. Nanti kita akan belajar tentang cara cara memahami mimpi. Karena mimpi itu bisa jadikan cara untuk mendiagnosa orang kena sihir. Biasanya orang kena sihir itu mimpinya akan berulang, 5 kali berulang, ketemu ular, ketemu orang yang bersangkutan 5 kali lebih ya. Itu misalnya ada sihir. Jadi nggak ada istilah sukma sama ruh itu sama ya. Ruh itu kan ruh sama sukma sama. Itu aja. Ya, seperti itu penjelasan dari saya ya. Jadi nggak ada istilah dipekerjakan, dikerjaan, nggak ada ya. Ya kalau ruhnya kita diambil ya mati. Gitu. Kalau dipekerjakan terus ruh dalam tubuh kita ruh yang mana? Ya kan? Emang di tubuh kita ada 2 ruh, 3 ruh, ya 1 ruhnya. Taib. Nanti kita perdalam lah ya masalah seperti itu. Nah ini udah jam 7 nih, tadi kita telat sampai 15 menit ya. Sepakat ya, ini kita tambahan 10 menit atau 15 menit. Boleh nggak kira-kira? Ini belum praktek nih. Monggo Ustaz, monggo silakan. Gak apa ya. Betul. Nah, baik, gini Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan praktek ruqyah mandiri, terutama teman-teman yang baru belajar ruqyah, silakan bisa meruqyah mandiri. Pertama ya cara meruqyahnya, doa sudah di-share-kan doa-doanya. Yang pertama kalau kita mau meruqyah diri sendiri ikhlas karena Allah. Yang kedua, mohon perlindungan dari syaitan. Mohon perlindungan kepada Allah ya dari syaitan. Yang ketiga, kita minta kesembuhan dari Allah, pertolongan. Ya, minta tolong itu kepada Allah, minta kesembuhan dari Allah. Ingat, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan peruqyahnya, bukan ruqyahnya. Kemudian diagnosa dengan tepat, diagnosa. Ya, khususnya kalau diri kita nih, kita bisa merasakan kan, ini jin atau apa nih ya. Kalau sering lihat makhluk halus kayaknya jin. Ya, diagnosa. Kalau kita nih ada ibu kita, orang tua kita punya jimat-jimat, bisa jadi jinnya itu dari orang tua kita. Ya. Atau kita pernah lihat buhul-buhul di rumah kita, bisa jadi ini gangguannya dari sihir karena kita pernah menemukan buhul di rumah kita. Kemudian apa? Baru lakukan ruqyah, baca
ya. Kalau kita meruqyah orang lain, setelahnya baru dakwah. Jadi itu ya cara meruqyahnya, ikhlas, perlindungan kepada Allah, pertolongan kepada Allah, ya. Diagnosa penyakit kita, kemudian kita ruqyah. Ruqyahnya bacakan saja, Pak. Ibu baca seperti biasa, khusyuk, ya. Bacakan dengan seksama. Nanti kalau udah beberapa lama, 5 menit, 10 menit, ya. Nah, atau 3 menit lah ya, kita usap-usap dada kita. Atau tepuk-tepuk ya, gitu. Usap, tepuk, usap. Ketika muntah, berarti ini ada penyakitnya. Coba sekarang lakukan ya. Ini Bapak Ibu kalau bisa videonya diaktifkan, biar saya bisa melihat prakteknya. Sampai sini jelas nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Jelas ya? Jelas ya? Ya, silakan aktifkan videonya yang memungkinkan diaktifkan biar saya bisa melihat kan prakteknya. Silakan persiapkan, siap-siap. Ya, yang pertama ikhlas, ya. Ikhlas tuh sama dengan tawakal plus ikhlas, ya. Kita berserah diri kepada Allah, Allah yang Maha menyembuhkan, Allah yang beri kekuatan. Kemudian kita minta perlindungan, ya Allah, lindungi proses ruqyah saya dari intervensi bangsa jin atau syaitan. Yang ketiga, minta tolong, ya Allah, tolong sembuhkan saya, ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau berikan kesembuhan kepada saya, ya Allah, saya sakit, ya Allah, saya ingin sembuh. Semoga Engkau berikan kesabaran, kesembuhan untuk saya. Nah, setelah itu ruqyah. Bacakan doa-doanya. Silakan. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Ini yang kalau nggak mengaktifkan video, coba aktifkan video audionya, biar ada suaranya. Di unmute-nya dibuka. Coba halo buka. Nah, kalau video nggak bisa diaktifkan, coba audionya. Biar ada suara prakteknya kan. Ya. Minimalnya suaranya diaktifkan. Coba. Baik. Ya, ini masih ada suaranya nggak diaktifkan. Nah, diaktifkan suaranya ya. Audionya jangan dibisukan. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bacakan yang keras doanya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أخي كل شيء يبغي لشر نفس أو حاسد الله يهديك. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأوحينا إلى موسى أن ألق إذا هي تلقف ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز من كل نفس أو
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم ربنا الذي يوسوس في لم يلد ولم يولد له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Ya, A'udzu selesai ya. bikalimatillahi Masih ada. tammati min syarri ma khalaq. Baik, sudah selesai ya. Itu. Ada yang reaksi enggak? Kalau ada reaksi komen ya. Di chat. Tadi ada yang praktik ruqyah, ada yang reaksi. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian, ruqyah mandirinya, cuman masih saya nggak tahu nih yang nggak diaktifin videonya ruqyah juga nggak. Nah, tapi nanti coba nanti saya tugaskan ya ruqyah sendiri di rumah, kemudian divideokan ya, video sekitar 1 menit lah ya, nanti dikirimkan ke saya. Biar saya bisa cek ya cara meruqyahnya. Insya Allah besok kita pertemuan terakhir ya rekan-rekan ya. Besok kita akan bahas tentang masalah bagaimana meruqyah orang lain. Ya. Ini kersak-kersak nih. Harus bukan. Nah. Jadi besok kita akan lebih fokus pendalaman cara meruqyah orang lain. Jadi nanti kita akan banyak tentang kaifiyat, tata cara. Kemudian sihir juga dulu kita bahas ya. Nanti sebelum ke kaifiyat, tata cara meruqyah orang lain, kita akan bahas tentang perihal sihir. Definisi sihir, macam-macam sihir, karakter sihir seperti apa, ya bagaimana cara kita meruqyah sihir, nanti besok kita akan jelaskan. Plus tata cara ruqyah. Tadi ruqyah sendiri, nah besok kita praktek ruqyah kepada orang lain. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian ya hadirkan pasien-pasiennya, praktek di situ. Ya. Praktek di situ, hadirkan pasien-pasiennya, kemudian nanti kita praktek langsung cara meruqyah. Cara meruqyah. Insyaallah nanti saya akan jelaskan pengalaman saya, kemudian ilmu-ilmu yang saya pahami tentang ruqyah ini. Alhamdulillah saya sudah 13 tahun ya terjun dalam masalah seperti ini. Ya, baik yang ringan, yang berat, ya sihir yang paling ringan, paling berat saya pernah menanganinya. Gangguan jin yang paling ringan, paling berat saya pernah menanganinya gitu. Jadi saya akan kasih ilmunya kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya mesti praktek, karena ilmu ini ilmu praktek. Kalau nggak dipraktekkan ya nggak bisa. Ya. Silakan cari pasien yang mau pasiennya sakit yang ringan, sakit yang parah, hadirkan, baik sakitnya fisik atau non fisik, ya hadirkan saja. Nanti kita ruqyah bareng-bareng, ya ruqyah bareng-bareng. Setelah itu nanti kita evaluasi, ya. Jadi saya harapkan rekan-rekan di sini setelah ikut pelatihan seperti ini bisa meruqyah, ya bisa meruqyah, bisa mengobati orang lain. Baik, itu ya mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali di pertemuan besok jam 5 ya. Jangan sampai telat ya rekan-rekan ya. Nanti kalau telat ya nanti pulangnya telat juga nih. Kita ngaret ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Oh, khair. Alhamdulillah. Ana asta'dzin minkum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keluar deh, suka hilang kayak gini. Astagfirullahaladzim.